Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diantika Putri Andini, dosen program studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bandung. Saya mengajar di bidang elektronika, baik itu di program studi D3 dan juga Sarjana Terapan, dengan pengalaman mengajar di beberapa mata kuliah, yaitu pengukuran dan alat ukur, rangkaian listrik, elektronika analog, elektronika industri, elektronika daya, MR elektronika 1 dan 2, dan juga pengolahan citra digital. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu Maintenance and Repair Elektronika 2, atau biasa disingkat MR2. Mata kuliah ini adalah satu mata kuliah praktik atau praktikum dengan bobot 1 SKS atau 3 mata kuliah di laboratorium dan juga di program studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika maupun D3 Teknik Elektronika. Untuk penjelasan mata kuliah ini akan disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelumnya, mohon izinkan saya untuk menjelaskan lebih detail tentang deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, dan juga materi pembelajarannya. Pertama yaitu deskripsi mata kuliah. MR2 merupakan mata kuliah praktik yang bertujuan untuk memberikan kemampuan, pemahaman, dan juga analisis tentang pemeliharaan dan juga mencari kerusakan rangkaian elektronika secara aplikatif. Dan mata kuliah ini juga adalah mata kuliah lanjutan dari rangkaian elektronika yang sederhana yang diberikan kepada mahasiswa. Topik yang diberikan atau dipelajari meliputi pemeliharaan dan juga pencarian kerusakan dari suatu rangkaian elektronika, analog maupun juga digital. Mahasiswa pada mata kuliah ini perlu prasyarat mata kuliah pendahuluannya, seperti elektronika analog, elektronika industri 1, instrumentasi 1, perancangan elektronika 1, elektronika digital 1 dan 2, dan juga MR elektronika 1. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep secara teoritis, baik itu teknik dan juga praktik, dengan bahan kajian terapan yaitu manajemen pemeliharaan dan perbaikan, teknik pelacakan kegagalan operasi sistem peralatan elektronik, atau teknik troubleshooting untuk menentukan sumber kegagalan. Pemeliharaan peralatan atau sistem elektronik dengan menggunakan teknik-teknik pemeliharaannya. Yang kedua adalah menguasai prinsip perancangan dari subsistem, instrumentasi, dan juga kendali dengan menggunakan metode yang dipilih, yaitu menunjukkan fungsi-fungsi komponen dari dasar elektronika dalam rangkaian seperti macam-macam power supply, penguat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah mampu menyelesaikan pekerjaan pada bidang instrumentasi dan sistem kendali dengan menganalisis data dari berbagai metode yang sesuai dengan bidang elektronika, yaitu pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektronika. Yang keempat adalah mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan juga mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, yaitu self-assessment. Yang kelima adalah mampu menerapkan secara matematik, teknik, ataupun fisika ke dalam prosedur dan juga praktik instalasi dan menginterpretasikannya instruksi pengoperasian, pengujian, pemeliharaan, identifikasi sumber masalah atau troubleshooting, dan juga perbaikannya untuk penyelesaian masalah di bidang tersebut. Kemudian, ada hubungannya dengan dasar teori yang sesuai dengan rangkaian yang diuji. Dengan melakukan penerapan teknik pelacakan kegagalan operasi sistem atau peralatan elektronik, ini akan menjadi satu bagian pencarian dari sumber kegagalan. Yang keenam adalah mampu merumuskan alternatif solusi untuk masalah-masalah yang ada dalam sistem instrumentasi dan juga kendali dengan beberapa standar yang harus diperhatikan seperti faktor-faktor ekonomi, K3, lingkungan, dan juga identifikasi masalah terkait dengan instrumentasi dan kendali. Selanjutnya adalah mampu menggunakan alat ukur elektronik, perangkat lunak, simulator, dan penggunaan teknologi informasi untuk rekayasa sebagai penyelesaian pekerjaan dalam bidang instrumentasi dan sistem kendali.
dengan penggunaan simulator menggunakan pengukuran dan pengujian sistem bagi instrumentasi industri. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, materi pembelajaran. Ada beberapa materi pembelajaran dari awal sampai akhir praktikum atau satu semester perkuliahan. Pertama adalah bagaimana pelaksanaan praktikum dan cara pembuatan laporannya. Ada beberapa modul dengan rangkaian sederhana dan beberapa rangkaian tambahan atau lebih advance, yaitu penguat 2 tingkat, penguat daya audio, diferensial DC, pulsa generator, pengatur lampu dengan tiristor, SCU, pengatur kecepatan motor DC dan juga motor stepper, simulasi kerusakan TV berwarna, dan terakhir adalah evaluasi praktikum dan juga laporan. Seperti tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan atau dipaparkan tentang metode DIA, baik, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai metode tersebut, atau yang pertama adalah delivery. Delivery adalah mata kuliah ini dilakukan dengan cara ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktikum atau melakukan percobaan dengan metode pembelajaran yaitu problem-based learning atau berbasis dengan masalah atau berpusat dengan masalah. Perkuliahan dilaksanakan dalam laboratorium untuk menganalisis masalah atau kerusakan yang ada pada rangkaian dengan cara membandingkan kondisi normal dan juga kondisi rusak pada rangkaian kerjanya. Kemudian yang kedua adalah interaction atau interaksi pada mata kuliah praktikum ini dilakukan dengan melakukan interaksi seperti menjawab atau memberikan tugas pendahuluan, tanya jawab, diskusi, feedback, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang dapat mempengaruhi ke dalam keberhasilan proses pembelajaran. Yang terakhir adalah assessment. Bobot praktik dari assessment ini atau penilaiannya adalah 50% untuk praktikum dan juga laporan 50%. Bobot praktikum didapatkan dari keseluruhan penilaian di dalam kelas, termasuk interaksi, dan untuk bobot laporan didapatkan dari tugas pendahuluan, analisis penyelesaian masalah, jurnal, dan juga forum diskusi yang ada pada Learning Management System atau e-learning untuk mata kuliah MR2 ini. Kemudian selama praktikum, mahasiswa diwajibkan juga menyusun jurnal atau laporan sementara dan nanti akhirnya akan menyusun laporan lengkap untuk bukti hasil kerja praktikum. Penilaian dilakukan berdasarkan capaian dari setiap tim dan juga self-assessment dalam pelaksanaan praktikum, dan hasil laporan individu ini digabungkan menjadi nilai mata kuliah yang utuh untuk mata kuliah praktikum dan teori Maintenance and Repair Elektronika 2. Selanjutnya adalah pengambilan video secara luring di kelas praktikum MR2, Laboratorium MR Elektronika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di praktikum hari ini, Maintenance and Repair 2. Untuk 3 jam ke depan, kita akan melakukan praktikum dengan modul penguat 2 tingkat hari ini. Oke. Minggu lalu, saya sudah review untuk penguat daya audio. Dan untuk laporannya silahkan boleh nanti diambil di meja saya. Nanti untuk reviewnya kita boleh diskusi lebih lanjut lagi. Jadi harusnya untuk hari ini laporannya akan lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk tata tertib di labnya. Tidak boleh makan dan minum, menggunakan jas lab, menggunakan sepatu, dan juga merapihkan dan mengembalikan semua alat-alat yang sudah digunakan ke dalam lemari yang sudah disediakan. Baik, untuk mulai praktikum atau untuk pendahuluan praktikum, saya akan jelaskan sedikit dasar teorinya, kemudian SOP dan langkah kerja apa saja yang harus nanti kalian praktikumkan atau apa yang harus nanti kalian kerjakan. Untuk jangan lupa pengisian jurnalnya dan juga pengisian laporannya di minggu depan, seperti itu. Baik, saya mulai. Saya jelaskan sedikit tentang dasar teori modul penguat 2 tingkat. Jadi hari ini tujuan praktikumnya itu ada 2, hanya 2 saja, tetapi 2 dan kompleks. Kompleks sesuai dengan langkah kerja, sesuai dengan tahapan kerja yang akan kita praktikumkan hari ini. Yang pertama, kalian harus bisa atau harus dapat menjelaskan prinsip kerja penguat 2 tingkat. Karena jika kalian tidak dapat
menjelaskan prinsip kerjanya atau tidak mengetahui bagaimana cara kerja dari rangkaian penguat dua tingkat ini, kalian tidak akan dapat menjawab satu tugas pendahuluannya. Kemudian selanjutnya kalian juga mungkin tidak akan mengetahui secara terperinci apa saja sih blok-blok yang ada di rangkaian penguat dua tingkatnya itu. Kemudian yang kedua adalah mencari kerusakan dan menentukan penyebab kerusakannya serta jenis kerusakan atau jenis komponennya apa pada rangkaian. Ini yang sudah selalu kita ulang-ulang mungkin di MR1 dan lanjutan di MR2. Kita punya titik pengukurannya masing-masing. Kemudian ada diagram bloknya juga nanti di laporan. Diagram blok tersebut adalah turunan dari prinsip kerja rangkaian ini atau rangkaian penguat dua tingkat, yang nanti kalian harus tahu kira-kira diagram blok mana yang rusak, blok mana yang rusak, dan jenis komponen apa yang rusak. Komponen dan jenis kerusakannya, misalnya resistor, kapasitor, dan lain-lain, tergantung dari blok mana yang nanti yang dirusaknya. Kemudian ini gambar rangkaiannya, nanti akan ada input transistor, kemudian macam-macam ya dari R1 sampai R7. Kemudian ada 2 transistor di sini, makanya kenapa disebut penguat dua tingkat? Karena kita punya 2 transistor di sini, transistor pertama dan transistor kedua. Kira-kira ini penguatnya itu tipe apa? Tipe A, Bu. Present, boleh? Mas Gelar izin menjawab, tipe A. Tipe A, yang mana? Semuanya? Ya. Tipe A. Kenapa tipe A? Karena ada feedback negatifnya. Feedback negatif. Menggunakan komponen minggu lalu udah kan? Kelas A terus? Karena kenapa kelas A yang pertama karena transistornya terus jadi setidaknya terus dari rangkaian yang juga ada komponen tegangan sehingga sudah dapat ditebak gitu titik dari transistornya itu ada Di daerah aktif. Oke. Berarti ini penguat kelas A saja. Kelas A saja. Kelas A saja. Ya, A dan AB. Ya kan? Karena dibuat 2 tingkat, jadi dia nanti adalah penguatan kelas AB. Oke? Itu adalah, nanti saya jelaskan sedikit prinsip kerjanya, atau misalnya apa sih gambar rangkaian ini. Nanti ada beberapa titik poin kan di sini, ada beberapa titik poin atau titik pengukuran yang harus kalian lakukan pengukurannya. Saya jelaskan sedikit tentang dasar teorinya sedikit. Oke? Ya. Jadi, mungkin yang sudah kalian tahu dari penguat itu pasti inputnya kecil kan? Kita kuatkan ke 2 kali. 2 kali itu berarti ditambah dikali. Dikali, jangan sampai ditambah ya. Oke, berarti dikali penguatan 1 dan penguatan ke-2 dikali. Berarti kalau misalnya ternyata inputnya hanya 10 mV, kita dapat menghasilkan maksimum. Tergantung nanti dari berapa input maksimum yang kita berikannya, seperti itu. Kemudian di sini di gambar 1.1 atau di gambar yang sebelumnya, di gambar yang ini, kita bisa lihat bahwa penguatnya itu menggunakan 2 transistor. Menggunakan 2 transistor di sini, transistor 1 dan transistor 2. Makanya disebut penguat 2 tingkat. Atau kita kalikan antara transistor yang satu dengan transistor penguatan di yang transistor yang kedua. Nah, di sini kenapa sih menggunakan transistor? Karena yang paling mudah dan yang paling gampang untuk aplikasinya. Biasanya noise-nya juga rendah, transistor. Makanya biasanya nanti paling sering kalian temukan untuk penguatan itu atau untuk amplifier digunakan transistor. Karena transistor bisa berfungsi sebagai penguat. Oke. Nah, di sini kita menggunakan penguatan dari AC. Karena nanti sinyal inputnya kita menggunakan generator fungsi yang nanti kita bisa lihat outputnya seperti apa. Makanya penguatannya penguatan AC. Di sini mungkin untuk secara teorinya udah jelas ya, ini untuk faktor umpan baliknya secara rumusnya yang bisa kalian nanti analisis di laporan juga. Kemudian nanti ini untuk penguatannya, contohnya ada 1 per umpan baliknya. Jadi nanti kita dapat atau menemukan outputnya itu berapa atau penguatannya berapa. Selain itu,
untuk penguatan juga biasanya nanti kita punya rumusnya adalah AV sama dengan V out per V in. Ini bisa dalam desibel juga nanti secara perhitungannya ya. Secara perhitungannya. Kemudian tadi yang sudah mungkin beberapa mahasiswa jelaskan atau diskusi tentang titik kerja ya. Titik kerja dari transistor agar kita dapat menentukan penguatan ini ada di penguat kelas berapa. Seperti itu. Di kelas A, kemudian nanti hubungannya ke kelas AB. Oke, karena ada 2 tingkat. Nah, nanti kita bisa lihat di masing-masing transistornya, di transistor 1 dan transistor 2, untuk kakinya, masing-masing basisnya, itu bisa kita lihat nanti inputnya dan nanti keluarannya. Keluarannya seperti apa, biasanya di emitter dan atau di kolektornya. Kemudian sebetulnya ini lebih ke analisis atau teori dasar untuk penguatan. Di dalam rangkaian yang digambar satu ini atau di rangkaian penguat 2 tingkat, kita dapat menghitung arus. Arus secara ideal. Yang nanti kita bisa bandingkan dengan hasil pengukuran. Arus secara pengukurannya. Jadi nanti kalian secara analisis dapat menghitung dari persamaan-persamaan yang ada di sini, penguatannya, arusnya, tegangannya, kemudian feedback-nya juga kalian bisa menentukan ini tuh kira-kira nanti yang dapat dianalisis itu adalah apa saja, seperti itu. Kemudian tugas pendahuluannya tadi sudah dikumpulkan ya, sebelum praktikum, karena sebelum mulai praktikum kita harus mengumpulkan tugas pendahuluannya dulu. Ada 2 ini related to atau ada hubungannya dengan tadi dasar teorinya atau penguat 2 tingkat. Yang pertama adalah hitunglah penguatannya dulu. Berapa sih penguatannya? Kemudian apa sih fungsi dari R3 di rangkaian sini? Di sini ada R3 dan fungsinya apa? Oke. Apa? Umpan balik atau feedback ya. Feedback tadi yang sebelumnya juga sudah ada kan dijelaskan tentang feedback. Itu bagus, oke. Next, sekarang saya langsung mulai ke apa sih yang harus kalian lakukan dalam praktikum hari ini. Saya jelaskan langkah kerjanya, alat dan bahannya, kemudian JSA dan JSO yang harus kalian tulis sendiri. Ini sudah kalian tulis mungkin dari tingkat 1 sudah selalu di dalam praktikum ada JSA dan JSO-nya. Jadi JSA dan JSO-nya sesuai dengan langkah kerja kita dan sesuai dengan komponen dan alat yang digunakan. Nanti saya jelaskan langkah kerjanya, bagaimana cara praktikumnya, dan yang harus kalian ambil hari ini adalah di dalam penulisan jurnal, data kondisi normal dan kerusakan, sesuai dengan alat ukur yang kita gunakannya apa. Oke? Kemudian, ini nanti untuk laporan praktikum. Untuk laporan praktikum, mungkin dari minggu lalu sudah saya review sedikit apa saja yang harus diperbaiki. Nanti yang paling penting kalian harus perbaiki itu adalah kalian harus tahu kalian melakukan simulasi kerusakan di switch berapa. Karena ada 7 switch yang nanti saya akan berikan, switch 1 sampai switch 7. Kemudian kalian harus mengetahui kira-kira gejala kerusakan apa yang dihasilkan. Kemudian apa sih yang terkait dengan dasar teori yang sudah dijelaskan dan diagnosis. Diagnosis itu ini nanti hubungannya ke dasar teori dan nanti komponen apa atau blok apa yang dirusaknya. Analisis dan kesimpulan akan mendapatkan poin terbesar di dalam laporan atau nanti di dalam penulisan laporan kalian. Jadi hari ini untuk laporan praktikum itu penilaiannya ada di tugas pendahuluan, jurnal praktikum, dan nanti di laporan praktikumnya. 50% dari laporan tuh ini ya, totalnya. 50% dari kalian melakukan praktikum di kelas. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Oke. Sebelum ada pertanyaan, saya jelaskan sedikit tentang langkah kerja. Ya. Ini tadi, yang tadi sudah ada di PowerPoint semuanya. Langkah kerja atau alat dan bahan. Pertama, kalian sudah punya semua job sheet-nya ya, ada di buku. Kemudian alat dan bahan yang akan kita gunakan hari ini adalah 1 modul penguat 2 tingkatnya. Ini, kalian punya masing-masing ada nomornya, di sini ada A, B, C, D, dan E. Jadi nanti ketika pengambilan dan ketika pengembaliannya,
ketika pengambilan dan ketika pengembaliannya kalian dapat mengembalikan sesuai dengan kode dan hurufnya ya, A, B, C, D, E. Itu sesuai dengan SOP yang selalu kita praktikumkan. Kemudian nanti ada multimeter, menggunakan multimeter analog dan multimeter digital, generator fungsi, osiloskop, catu daya 15 volt, dan kabel penghubung. Secukupnya, silahkan. Kemudian pertama, atur semua saklar harus di posisi on. Kenapa harus di posisi on? Karena ini adalah kondisi normal. Ada dua data yang harus kalian ambil, satu kondisi normal dan satu kondisi kerusakannya, ya, kerusakannya. Kondisi normal dan kondisi rusak. Setelah di-on-kan, jika ternyata ada satu yang di-off-kan, kalian harus pertama di-on-kan dulu. Semuanya, switch 1 sampai switch 7. Kemudian di sini ada catu daya 15 volt. Ini menggunakan apa? Power supply. AC, DC? DC 15 volt, kalian masukkan menggunakan kabel. Untuk power supply-nya adalah 15 volt. Ya, ini untuk nanti apa? Analisis DC. Karena ada dua analisis di sini, analisis DC dan analisis AC. Untuk AC-nya kita berikan input. Inputnya menggunakan apa? Function generator atau generator fungsi. Nanti kita set generator fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui sinyal input dan sinyal outputnya berapa. Masing-masing TP juga kita nanti tahu berapa tegangannya dan berapa bagaimana sinyal yang dihasilkannya, ya. Kemudian setelah itu, jika semua ternyata sudah di-on-kan, kemudian power supply sudah dicek 15 volt, kemudian generator fungsi juga sudah dimasukkan ke sinyalnya, kalian cek untuk masing-masing TP-nya. Di sini ada TP1 sampai TP5. Dan juga ada outputnya. Untuk masing-masing TP itu apa sih? TP itu adalah titik pengukurannya. Kalian cek test point, boleh test point atau titik pengukurannya. Kalian cek satu-satu masing-masing menggunakan multimeter. Atau menggunakan voltmeter DC dan menggunakan satu lagi osiloskop untuk melihat gelombang outputnya atau gelombang dari masing-masing TP-nya. Seperti itu. Kalian cek berapa tegangan inputnya sampai tegangan outputnya tidak cacat. Gimana caranya? Cek amplitudonya atau besarkan amplitudonya sampai kalian lihat outputnya tidak cacat. Apa yang dimaksud tidak cacat? Tidak cacat itu adalah kalian bisa melihat sinus sempurna tanpa ada potongan untuk puncaknya, puncak positif atau puncak negatifnya. Kalaupun ternyata periodenya juga harus sama untuk gelombang yang positif dan gelombang yang negatif. Itu disebut dengan gelombang tidak cacat. Kemudian untuk kondisi rusak, ya, untuk kondisi rusak, nanti saya bagi switch-nya masing-masing. Switch 1 misalnya saya off-kan, kalian cek lagi. Tanpa merubah amplitudo, tanpa merubah semuanya, tegangan, tanpa diubah apapun, kalian cek masing-masing TP-nya. Nanti kemudian kalian bandingkan hasil dari data kondisi normal dengan kondisi rusak. Seperti itu. Kemudian on-kan lagi saklarnya. Selesai. Kalian boleh menulis jurnal, setelah itu nanti jurnalnya dikumpulkan di akhir praktikum. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Boleh? Mau bertanya, kalau misalkan si hasil dari pengukuran dari kondisi normal dan kondisi rusak itu sama, itu bagaimana? Kondisi normal dan kondisi rusak itu sama. Atau selisihnya Hampir, oke, hampir sama hitungannya. Karena kita menggunakan dua kan, yang satu pakai voltmeter DC, yang satu menggunakan osiloskop. Pasti ada perbedaannya, meskipun itu hanya sedikit. Jadi, kalau misalnya hitungannya masih di milivolt, meskipun 10 milivolt, 20 milivolt secara gelombang, atau mungkin secara voltmeter DC-nya 0,01, 0,02, atau malah 0,1, itu adalah masih tetap ada perbedaan. Jadi, selisih sedikit, pokoknya seberapapun, sedikit apapun, itu berarti namanya perbedaan antara kondisi normal dan kondisi rusak. Jadi kalian catat semuanya kondisi, meskipun sedikit apapun perbedaannya kalian catat, nanti kalian analisis perbedaannya seperti apa. Yang paling mudah itu karena kita menggunakan osiloskop hari ini, yang paling mudah itu adalah menggunakan osiloskop. Kita bisa lihat secara gelombang. Nanti di osiloskop juga tertampilkan berapa peak to peak-nya atau berapa RMS-nya. Kemudian nanti bisa terlihat perbedaannya dengan kondisi normal. Seperti itu.
Terima kasih. Ada lagi buat praktikum sebelum kita mulai? Cukup? Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, nanti ketika praktikum ada pertanyaan, langsung tanya jawab atau diskusi saja, kita mulai praktikumnya. Terima kasih. Oke, TP1. Untuk kondisi normal, apa saja yang harus diukur? Input TP1 sampai 5 sama output. Nah, sekarang ini buat Inputnya, outputnya. Agar output agar tidak cacat kan? Oh iya Bu. Ya. Yang diatur? Diaturnya Contoh yang cacat? Oke. diatur supaya tidak cacat. Udah Bu, tidak cacat. Itu tidak cacat. Terus kalian ukur apanya? Nah, yang pertama kita langsung mulai dari yang Bu. Jadi berapa volt peak to peak inputnya? Lihat volt peak to peak-nya? Oh, ada. Nah, untuk inputnya 152 milivolt peak to peak. Terus ke TP1 buat TP1 192 milivolt peak to peak. Boleh, sekarang outputnya. Nah, outputnya Kemudian ini kan pakai oscilloscope. Satu lagi pakai voltmeter DC. Karena kita ada dua analisis ya, analisis AC dan analisis. Baik, setelah kita melakukan praktikum kurang lebih 2 jam lebih ya, hampir 3 jam dengan penutupan hari ini. Jurnalnya sudah selesai semua? Sudah, terima kasih banyak. Sebelum pengumpulan jurnal, boleh di-review dulu apa yang kalian dapat dari apa sih penguatan itu, yang pertama. Dan yang kedua, apa sih yang kalian rasakan paling beda gitu, paling terlihat signifikan dari kondisi normal dan kondisi kerusakannya. Boleh yang pertama dulu? Oke. Terus tadi sudah terlihat cacat atau tidaknya? Untuk saya sendiri, untuk kelompok saya sendiri, jadi ketika mengalami kerusakan itu dari mulai TP satunya aja udah sinyalnya itu udah hilang. Jadi tapi untuk tegangan untuk analisis DC-nya, tegangan DC-nya itu di tiap titik pengukurannya menurun juga. Gitu. Menurun juga, oke. Baik, berarti pertanyaan 1 sama 2 udah dijelaskan ya. Apa sih penguat? Intinya kan kalau penguat dari input kita akan kuatkan. Kalau misalnya kita lihat secara pengukuran atau secara praktek di MR2 ini, secara inputnya tadi milivolt, outputnya bisa jadi volt atau bisa jadi besar. Contohnya tadi berapa? 100 milivolt, mungkin outputnya bisa sampai 4 volt peak to peak. Itu kan 4 volt peak to peak. Kemudian kita harus meyakinkan bahwa dalam penguatan maupun penguatan apapun, dalam rangkaian penguatan yang manapun, secara kita harus cek di outputnya dulu agar outputnya tidak cacat. Itu yang paling penting. Karena kalau secara teori kita tidak akan melakukan tahap tersebut. Tetapi secara praktikum kita harus make sure bahwa outputnya itu tidak cacat, dibuktikan dengan tadi berapa penguatannya dan outputnya tidak ada yang terpotong untuk sinyalnya. Seperti itu. Jadi nanti ada dua analisis DC dan analisis AC. Analisis DC untuk penguatannya, biasanya untuk cara kerja transistornya, dan analisis AC itu adalah untuk hasilnya, biasanya penguatannya berapa ke berapa, seperti itu. Untuk analisis DC tadi menggunakan voltmeter DC, kalian bisa cek berapa sih arusnya, berapa sih tegangannya, dan lain-lain. Itu adalah analisis DC. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Cukup jelas? Untuk laporan berarti jangan lupa dikumpulkan minggu depan di buku laporannya masing-masing. Untuk jurnal boleh dikumpulkan masing-masing kelompoknya. Terima kasih banyak untuk praktikum hari ini, praktikum modul penguat 2 tingkat. Semoga apa yang kita praktikumkan bermanfaat. Jangan lupa untuk SOP-nya di dalam lab tetap dilaksanakan.
Sampai ketemu lagi minggu depan di praktikum MR yang selanjutnya. Jangan lupa untuk tugas pendahuluan minggu depan dan dibaca dulu untuk dasar teori dan langkah kerjanya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.